Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep pembangunan manusia. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan di pertemuan awal terkait dengan konsep perkuliahan pengembangan manusia ini, tentu nanti akan sangat berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri sebagai subjek maupun sebagai objek dalam pembangunan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan pembangunan manusia. Nah, sebelum nanti kita berdiskusi terkait dengan pembangunan manusia, mungkin akan ada satu pertanyaan dulu yang akan saya tanyakan, yaitu menurut saudara sekalian, apakah di saat ini atau sejauh ini Indonesia sudah dikatakan merdeka atau belum? Nah, sebelum nanti kita akan berdiskusi lebih jauh, silahkan bisa disimak dulu untuk video singkat ini. Saudara Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan langkah besar demi meningkatkan daya saing Indonesia ke depan. Presiden Jokowi akan fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Menurut Jokowi, kualitas sistem pendidikan dan pelatihan harus betul-betul dirancang dengan cara yang baru. Keterampilan sumber daya manusia Indonesia menempati peringkat keempat di antara sejumlah negara di Asia Tenggara. Peringkat ini dirilis World Economic Forum pada 2018. Di peringkat pertama ada Singapura, kemudian disusul Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara global, Indonesia terpaut jauh dengan negeri jiran. Di pemerintahan Jokowi mendatang, berbagai program seperti pelatihan dan sekolah vokasi akan digiatkan. Nah, Presiden Jokowi ingin membangun manusia Indonesia yang berkelas di tingkat perguruan tinggi. Jokowi ingin SDM Indonesia siap berkompetisi di regional maupun global. Kita lihat dulu peringkat PTN atau Perguruan Tinggi Negeri Indonesia menurut QS World University Ranking 2020. Saudara Presiden
Dari cuplikan video singkat tadi kita bisa memahami bahwa memang saat ini utamanya dari pemerintah atau beberapa kebijakan yang dibuat oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo itu lebih memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM kita. Nah, sehingga ketika kita berbicara terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri yang tadi sudah dikomparasikan dengan berbagai negara, utamanya di Asia, kita masih di urutan keempat, sehingga memang masih perlu banyak perbaikan. Nah, tadi dari cuplikan video tersebut, Pak Joko Widodo juga kemudian mengingatkan kita kembali akan pentingnya pendidikan non formal karena beberapa upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk pembangunan manusia itu akan diupayakan melalui pendidikan vokasi atau melalui konsep-konsep pendidikan dan juga pelatihan. Nah, kemudian ketika kita berbicara lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, bagaimana sih sumber daya manusia kita saat ini? Mari kita simak video berikut. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Permasalahan sumber daya manusia menurut Nadiem Makarim terletak pada unsur soft skill yang dimiliki. Banyak pekerja berusia muda tidak memiliki etos kerja yang mumpuni, kurang disiplin, dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nadiem menambahkan bila perusahaan atau organisasi memperkerjakan karakter seperti ini, maka dapat menimbulkan inefisiensi dan masalah yang kompleks dan berujung dengan turunnya produktivitas. Sama juga dengan sekolah. Anak-anak muda kita pada saat masuk dalam pekerjaan, kalau kita rekrut langsung dari sekolah atau mungkin baru 1 tahun dari sekolah, semuanya sama komplainnya. Boleh ya, saya tebak ya. Nggak bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Dia nggak tahu cara kerja kolaborasi. Kurang baik dari sisi disiplin diri. Datang tepat waktu, apa yang dia bilang dia follow up, apa yang dia janji dia kerjakan. Ketiga, nggak bisa berbuat keputusan secara mandiri. Semuanya harus serba disuruh. Nggak bisa mengambil keputusan dan melakukannya men-solve problem secara independen. Dan ketiga, tidak bisa berpikir kritis dalam arti mengeses dirinya. Kalau melakukan sesuatu, apa pro-nya, apa konnya. Ini semua sama. Benar-benar dari pekerja rumah tangga, sampai software engineering, sampai VP dari suatu perusahaan. Semua isu-isu yang kita ada adalah soft skill itu. Nah, dari cuplikan singkat yang juga disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim ini juga semakin memberikan kita pemahaman bahwa memang kualitas sumber daya manusia utamanya di Indonesia sendiri itu masih jauh dari kesiapan kita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam atau utamanya isu global ya, karena ketika tadi disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim masih banyak utamanya dari manusia atau individu kita yang masih kurang memiliki etos kerja yang baik gitu. Nah, sehingga etos kerja pun itu nanti juga akan sangat berkaitan dengan produktivitas si individu itu sendiri atau manusia itu sendiri. Nah, sehingga dari kedua video tadi yang bisa kita cermati memberikan pemahaman ke kita, ternyata manusia itu adalah sosok yang juga nantinya selain sebagai subjek juga sebagai objek dalam pembangunan manusia itu sendiri. Nah, sehingga memang kenapa manusia itu perlu dibangun, kemudian kenapa kita itu juga perlu mendukung upaya-upaya pembangunan utamanya dalam aspek individu itu sendiri, itu karena kondisi-kondisi Indonesia yang memang masih jauh dari kualitas SDM yang baik, sehingga kita tidak bisa mendapatkan atau belum mudah untuk beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan yang konteksnya itu mengglobal. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan dan
Nah, sehingga ketika saya sedikit menyampaikan satu kutipan begitu ya, manusia itu sendiri ketika kita mengingat hakikatnya manusia itu memiliki beberapa dimensi, kemudian manusia itu ada beberapa ciri yang kemudian membedakan dengan makhluk yang lain, maka kita bisa ketika kita kaitkan dengan upaya pembangunan, manusia itu adalah kekayaan berharga bagi pembangunan. Karena tadi selain manusia itu menjadi subjek, manusia itu juga menjadi objek dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga sebenarnya manusia itulah yang nantinya akan berupaya sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas diri si individu itu sendiri. Mungkin nanti juga bisa kita kaitkan dengan upaya-upaya lain yang juga akan diberikan oleh pemerintah begitu ya dalam upaya peningkatan kualitas. Namun kuncinya adalah kembali pada individu itu masing-masing. Nah, sehingga kenapa kemudian ketika kita mengkaitkan dengan teman-teman atau saudara sekalian besok ketika menjadi pendidik di masyarakat ataupun nanti sebagai pengembang di masyarakat, kemampuan untuk menyadarkan manusia itu untuk terus bisa eksis begitu ya sesuai dengan hakikatnya, kemudian sadar akan upayanya untuk selalu bisa meningkatkan kapasitas dirinya, itulah nanti yang akan menjadi tantangan besar teman-teman sekalian. Sehingga menyadarkan si manusia ini bahwa manusia itu memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, itu menjadi salah satu upaya yang nantinya akan menjadi tantangan dari alumni-alumni kita. Nah, sehingga pembangunan itu ketika kita tarik secara garis besar gitu ya, atau secara konsep yang lebih luas, pembangunan itu merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, sehingga ini kenapa sih selalu ada pembangunan manusia begitu ya? Mungkin beberapa ketika kita mengkaitkan dengan konsep kebudayaan kita, mungkin kita bisa hidup kemudian bisa mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu sudah kita maknai dengan kehidupan manusia yang sudah baik begitu ya. Namun pemahaman terkait kehidupan yang lebih baik di sini bukan sekedar dapat memenuhi kebutuhan primer begitu ya, tapi bagaimana si individu tersebut itu harus tetap bisa survive atau tetap bisa beradaptasi pada perkembangan masyarakat yang ada. Karena kemarin ketika kita berdiskusi terkait dengan konsep masyarakat itu tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang hampir setiap detik itu muncul gitu ya. Nah, sehingga dinamisasi yang ada di masyarakat itu pun itu juga harapannya bisa dilalui atau bisa dipahami oleh setiap individu. Nah, sehingga ketika si individu atau manusia itu bisa beradaptasi pada perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat, itu bisa kita maknai juga sebagai kehidupan yang lebih baik, sehingga manusia itu terus bisa beradaptasi pada perubahan yang ada atau perubahan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian ketika tadi saya menyampaikan terkait dengan konsep pembangunan, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih kira-kira yang terjadi gitu ya ketika di masyarakat ini atau mungkin secara global gitu ya, ketika di satu negara ataupun di seluruh dunia ini tidak ada pembangunan manusia. Kita simak video ini. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam.
2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Nah, itu tadi sedikit Dunia juga. di tahun
terkait gimana sih nanti ke depan ketika kita bisa membayangkan tidak ada upaya untuk terus melakukan pembangunan dari sisi manusia. Sama seperti yang tadi dalam video itu disebutkan, mungkin ke depan kita tidak akan bisa menghadapi begitu ya tantangan-tantangan yang semakin berat, semakin membutuhkan kemampuan-kemampuan individu yang lebih mumpuni lagi, seperti yang tadi dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita bahwa ternyata kolaborasi, kemudian kemampuan kita untuk lebih bisa berpikir kritis, kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara mandiri tanpa disuruh dan juga tanpa ada motivasi yang lain begitu ya selain dalam diri sendiri, itu yang nantinya juga akan berpengaruh pada pola-pola pembangunan manusia. Nah, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika kita memiliki pemikiran yang lebih visioner begitu ya, pemikiran kita akan kehidupan kita selanjutnya, akan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikutnya, maka kita akan juga bisa memahami juga bagaimana kita harus selalu berupaya untuk melakukan atau mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait atau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga nanti upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu ada beberapa level gitu ya, level yang dilakukan oleh diri sendiri atau individu itu sendiri, kemudian nanti level yang secara makro adalah bagaimana kita juga bisa mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ataupun yang lebih baik lagi adalah bagaimana nanti bisa menginisiasi upaya-upaya pembangunan manusia yang lain yang itu pun juga bisa mendukung upaya-upaya atau kebijakan dari pemerintah. Nah, terkait dengan pembangunan, kita juga perlu memahami bahwa pembangunan itu atau konsep dari pembangunan itu disampaikan oleh Paulo Freire bahwa yang mendasari dari upaya pembangunan itu adalah bagaimana upaya si manusia atau individu itu memiliki kesadaran kritis gitu ya. Dan Freire ini membagi kesadaran menjadi 3 tingkatan. Yang pertama kesadaran magis, yang kedua kesadaran naif, dan yang terakhir kesadaran kritis. Nah, harapannya pembangunan itu bisa dilakukan dengan baik atau bisa dimaksimalkan ketika si individu itu memiliki kesadaran kritis. Perbedaannya adalah ketika kita berbicara terkait dengan kesadaran magis merupakan keadaan yang tidak mampu mengkaitkan faktor sebab dan faktor akibatnya, sehingga si individu itu akan terus menyalahkan diri sendiri begitu ya, atau bisa jadi si individu itu tidak menyadari bahwa dirinya yang melakukan kesalahan dan mencari pembelaan begitu, mencari sosok yang lain yang dirasa itu adalah yang melakukan permasalahan tersebut. Nah, sehingga secara sederhana si individu itu akan cenderung mencari kambing hitam gitu ya ketika menghadapi satu konflik atau masalah. Nah, yang kedua, kesadaran naif, bagaimana si individu itu mampu melihat bahwa manusia itu adalah atau merupakan sosok yang menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Nah, sehingga ketika si individu itu memiliki kesadaran naif, individu itu akan secara sadar memahami bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul itu permasalahan-permasalahan yang memunculkan adalah si manusia-manusia itu sendiri yang ada di masyarakat, sehingga tidak kemudian saling menyalahkan, tidak kemudian mencari siapa yang salah, tidak kemudian membuat pembelaan. Nah, namun kesadaran yang lebih tinggi lagi levelnya adalah kesadaran kritis. Bagaimana si individu itu bisa mengkaitkan antar aspek begitu ya, atau bisa melakukan analisis apa sih yang menjadi akar masalah, apa sih yang menyebabkan suatu permasalahan itu muncul, dan apa sih perubahan sosial itu terus terjadi, apakah hanya dari aspek individu ataukah ada beberapa aspek lain. Nah, sehingga kesadaran kritis ini individu itu mampu memiliki atau
bisa memahami satu kondisi dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai aspek. Nah, lebih jauh terkait dengan teori pembangunan manusia utamanya, kalau yang tadi sebelumnya kami sampaikan terkait dengan teori pembangunan, bagaimana manusia atau individu itu diharapkan mampu memiliki kesadaran kritis. Nah, karena yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa membangun manusia atau bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri atau kualitas dari manusia itu, tentu kita juga tidak akan terlepas dari konsep-konsep teori pembangunan manusia. Nah, teori pembangunan manusia ini yang bisa kita pahami atau yang sering menjadi landasan dalam upaya-upaya pembangunan kita ada 5. Yang pertama yaitu Human Capital Theory, yang kedua Human Investment Theory, yang ketiga Human Development Theory, yang keempat Sustainable Development Theory, dan yang kelima People-Centered Development Theory. Nah, masing-masing konsep ini akan fokus pada pengembangan si kapasitas manusia ini atau bagaimana upaya meningkatkan kualitas manusia. Hanya yang membedakan adalah bagaimana metodenya atau cara-caranya, atau mengkaitkan atau bagaimana sih manusia itu lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dari aspek yang mana itu. Nah, mulai dari Human Capital Theory, jadi teori modal sosial ini ya, teori yang pertama ini memberikan pemahaman ke kita bahwa ternyata dalam pembangunan itu kita harus memahami si manusia atau individu itu memiliki aspek individu yang membedakan dengan makhluk yang lain. Dalam tanda petik, si manusia atau individu itu harus sadar ternyata individu itu atau kita itu memiliki potensi-potensi yang bisa digunakan atau bisa sebagai modal gitu ya untuk melakukan upaya pembangunan atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting juga terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, karena si individu ini atau kita sebagai manusia itu dibekali oleh akal gitu ya, yang itu membedakan juga dengan makhluk yang lain, tentu si manusia ini atau si individu ini juga harus mampu meningkatkan atau menambah pemahamannya atau pengetahuannya dan juga atau sekaligus keterampilannya untuk bisa terus bertahan di tengah-tengah masyarakat begitu ya, atau untuk terus bisa beradaptasi. Nah, yang ketiga, kita juga perlu menyadari bahwa manusia itu adalah subjek ya, subjek yang bisa melakukan satu produksi tertentu, entah itu memproduksi satu pengetahuan baru, entah itu memproduksi barang dan jasa dan lain sebagainya. Sehingga kita diingatkan lagi bahwa individu itu sebagai subjek dalam pembangunan gitu. Nah, sehingga ketika kita berkaitan atau ketika kita memahami konsep dari Human Capital Theory ini, teori ini bisa memberikan pemahaman ke kita ketika pembangunan itu bisa dicapai gitu ya, atau pembangunan itu berhasil ketika kita melihat dari aspek pendidikan dan juga kesehatan, sehingga human capital nanti dapat diukur melalui aspek pendidikan dan juga kesehatan. Ketika kita kaitkan dengan aspek pendidikan, maka kita bisa melihat bagaimana sih angka melek hurufnya dan juga dari rata-rata lama sekolah. Kemudian ketika kita kaitkan atau ketika kita ukur dari aspek kesehatan, kita bisa melihat dari angka harapan hidup. Gitu. Nah, sehingga human capital ini memang fokus dalam pengukurannya yaitu dari aspek pendidikan dan juga kesehatan. Nah, selanjutnya Human Investment Theory. Human Investment Theory ini memberikan pemahaman ke kita bahwa investasi utamanya pada bidang sumber daya manusia ya, sehingga teori ini mengembalikan bahwa sumber daya manusia itu adalah kekayaan dalam pembangunan tadi. Manusia itu adalah investasi dalam pembangunan tadi. Sehingga yang dikenai dalam pembangunan atau objek dalam pembangunan itu
ya kembali pada manusia itu. Sehingga manusia itu memiliki kualitas tinggi, dikatakan memiliki kualitas tinggi ketika kita kaitkan dari aspek fisik, intelektual, dan juga nurani. Nah, sehingga ketika kita mengukur kualitas manusia itu dari ketiga aspek itu, manusia diharapkan nanti memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Nah, dari fisik, intelektual, dan nurani yang sudah dimiliki oleh tiap individu tadi, itu bisa digunakan sebagai modal individu itu atau manusia itu untuk bisa menjadi manusia sejati, kalau dikatakannya di sini ya, yang memiliki nilai sosial, yang memahami bagaimana aspek ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Nah, keefisiensian dari investasi nanti akan kita lihat dari indikator atau parameter dari internal rate of return. Jadi, ketika kita menyadari, sebelum masuk pada bentuk keefisiensian investasi ini, tadi dikatakan investasi yang berkaitan dengan manusia itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga memahami potensi diri kita ya, bagaimana kita juga mengingat bahwa kita itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda tiap individu, dan kecerdasan itu tidak kemudian hanya kita maknai satu kecerdasan, tapi ada 8 kecerdasan. Nanti mungkin bisa kita perdalam lagi ketika berdiskusi. Nah, kembali tadi terkait dengan human investment theory, ini kita secara teori kita bisa ukur gitu ya dari internal rate of return tadi. Yang pertama, internal rate of return ini akan kita gunakan bersama sebagai pengambilan keputusan dalam aspek-aspek yang berkenaan dengan kualitas SDM itu sendiri. Contohnya, apakah seseorang itu nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak, ataukah seseorang itu memilih untuk bekerja gitu ya dibandingkan dengan pendidikannya atau melanjutkan pendidikannya. Kemudian perhitungan dari IRR ini nanti itu juga bisa kita gunakan untuk menerangkan situasi kerja. Seperti contohnya ketika angka pengangguran itu semakin tinggi gitu ya, utamanya di kalangan tenaga kerja yang terdidik di Indonesia. Nah, itu kita bisa melihat seberapa banyak sih gitu ya angka pengangguran di Indonesia itu. Kemudian kita kaitkan dengan siapa sih sosok-sosok yang dalam tanda petik belum memiliki pekerjaan. Apakah mereka lebih banyak orang-orang yang utamanya tidak memiliki pendidikan ataupun sosok-sosok atau individu-individu yang sudah menjadi tenaga kerja terdidik gitu ya, itu ternyata juga masih banyak atau sedikit, itu bisa kita lihat dari internal rate of return ini. Nah, kemudian IRR ini juga dapat kita gunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga kerja dari masing-masing jenis dan juga tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga dari IRR ini kita juga bisa memproyeksikan apa sih yang menjadi kebutuhan di lapangan kerja begitu ya, tenaga-tenaga kerja yang harus seperti apa, yang itu nanti mumpuni di masa depan atau yang bisa menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Nah, selain itu, perhitungan dari IRR ini juga dapat digunakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan juga perencanaan tenaga kerja. Nah, ini kaitannya sama, ketika kita sudah memperkirakan bagaimana nanti kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan, SDM-SDM-nya seperti apa nanti yang akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang, itu juga akan juga akan menjadi dasar dalam kita melakukan perencanaan, dalam kita menyusun satu kebijakan atau membuat satu kebijakan. Nah, kemudian yang selanjutnya, perhitungan IRR itu juga akan bisa kita gunakan untuk menentukan
apakah suatu program pendidikan tertentu itu nanti cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak. Dan dalam hal ini, pemilihan prioritas dari berbagai alternatif program pendidikan yang terbuka. Nah, sehingga IRR ini juga bisa melihat gitu ya, atau bisa menjadi pengendali bagaimana sih ketercapaian dari program itu, atau sebagai alat untuk mengevaluasi program itu apakah sudah sesuai belum dengan tujuan yang diinginkan ataupun dengan kondisi-kondisi yang memang saat ini sedang dibutuhkan itu yang seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika kita bisa atau kita membuat penilaian terhadap program itu, kita juga akan bisa memahami apa sih upaya nanti yang harus bisa dilakukan untuk memperbaiki. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bagaimana program tersebut terselenggarakan baik atau tidak, itu kita akan terbantu ketika membuat skala prioritas dalam penyusunan satu program tertentu. Nah, teori yang ketiga yaitu Human Development Theory. Human development is a concept of development that has to do with the creation and improving of living conditions, where people can develop their full potential, can have a long and healthy life, can have access to an appropriate education system, can develop their potential to the fullest and be productive in order to have the opportunity to live according to their needs and interests. Human development in this aspect is about expanding the choices people have to lead qualitative lives. It is exactly those people who should be in the center of development process. Thus, human development means the capability for a long and happy life, for a qualitative education, and participation in economy to lead a life with dignity. Furthermore, the development does not concentrate on the amount of money a person gets, but on how much is invested in people. For example, as we know, the money can be used for medicine purchase, but also for the purchase of narcotic substances. Money can be used for military equipment, but also for construction of schools. Human development fights inequalities and promotes a life with dignity for all people worldwide, regardless of their origin, gender, and skin color. Sustainable human development means the creation of the same opportunities for next generations who have the same rights as their parents for a dignified life. The ethnical, political, social, economic, gender inequalities are some of the barriers for sustainable human development. They are the source of conflicts, aggression, and other problems that disable a dignified life and have devastating long-term consequences. Sustainability is a crucial aspect considering the growth of population, which causes a higher consumption, which on the other hand damages living environments beyond its capacities. Based on data, with the growth of population in a world with 7 billion people this year, in 2050 the number will be approximately 9 billion. We buy new cars only because they look more striking. We buy new computers, new phones. If we don't stop doing this, we won't be able to stop the garbage and waste and the use of resources that belong to at least 3 planets that in fact we have only 1. Only a sustainable human development can balance this predictable phenomenon. Manufacturers will produce more, we will be encouraged to buy more, we will get more loans, and at the end, we will produce more waste that overpasses the existing resources. Only if we change our consumption behavior, we and our children will have a prosperous future. Dari konsep Human Development Theory yang disampaikan oleh UNDP ini, kita bisa memahami bahwa teori Human Development ini menjadi salah satu proses bagaimana bisa memperluas pilihan-pilihan manusia, begitu ya, dalam arti pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh si individu itu, sehingga secara mayoritas atau hal-hal yang kemudian tadi difokuskan kembali itu lagi-lagi pada kesehatan dan juga pendidikan. Jadi bagaimana sih seseorang atau individu itu bisa bertahan hidup di jangka waktu yang lama dengan terus berupaya untuk memperhatikan aspek pendidikan dan juga kesehatannya tadi. Nah, sehingga pilihan-pilihan yang tadi saya maksudkan di awal adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan pilihan untuk bisa
melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ataupun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun pilihan-pilihan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung tingkat kesehatan dari si individu itu sendiri. Nah, sehingga di sini disampaikan the most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated and to enjoy a decent standard of living. Jadi memang selain yang menjadi utama adalah pendidikan dan juga kesehatan, di sini juga disampaikan bahwa pilihan-pilihan yang tadi disampaikan di awal tidak hanya pendidikan dan juga kesehatan ternyata ya, tapi juga termasuk political freedom dan juga pemenuhan hak dasar dari individu itu maupun pemberian respon atau bagaimana si individu itu juga berhak untuk mendapatkan respon dari apa yang sedang diupayakan. Nah, selain tadi konsep dari pembangunan manusia tadi, kita juga bisa memahami bahwa ternyata secara detailnya lagi, konsep dari Human Development Theory itu mengutamakan masyarakat sebagai agen pembangunan yang menjadi pusat perhatian. Sehingga karena kita sebagai objek gitu ya, kita sebagai objek pembangunan tentu kita nanti adalah sosok yang dikenai upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas pembangunan itu. Nah, kemudian yang kedua, kembali lagi diingatkan bahwa pembangunan yang dimaksudkan itu nanti adalah satu upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi masyarakat. Dan juga tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan kemampuan manusia itu secara optimal. Nah, sehingga ketika manusia itu memiliki kemampuan atau kapabilitas yang jauh lebih baik, itu harapannya tidak kemudian hanya bisa mendukung berbagai upaya tadi atau bisa mensukseskan gitu ya beberapa upaya tadi, tapi bagaimana juga bisa dimanfaatkan si individu itu secara maksimal atau optimal, utamanya dalam menjalani kehidupannya sendiri. Nah, sehingga pembangunan ini ketika kita fokuskan gitu ya, ada 4 pilar pokok yang selalu diingat gitu ya, atau harus kita coba untuk memahami satu persatu bahwa Human Development Theory ini pilar yang pertama yaitu productivity. Jadi akan terus berkaitan dengan teori yang lain seperti tadi teori yang pertama, Human Capital Theory gitu ya, yang juga menyebutkan individu itu memiliki upaya untuk memproduksi sesuatu. Nah, sehingga kita dengan potensi yang kita miliki, dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, itu juga harapannya terus bisa menjadi sosok yang produktif. Nah, kemudian yang kedua, equity, ini bagaimana pemerataan ya. Jadi bagaimana kita itu ketika memiliki kesadaran yang penuh bahwa manusia di Indonesia itu adalah manusia yang utuh dan dengan berbagai keberagamannya gitu ya. Nah, sehingga dengan kualitas-kualitas yang kita miliki itu tadi, harapannya kita juga bisa saling berkolaborasi seperti yang tadi Pak Nadiem Makarim sampaikan ya, karena ke depan memang kolaborasi menjadi satu hal yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya sustainability, dari apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kita, itu harapannya tidak hanya berhenti di satu pencapaian tertentu gitu ya, tapi juga harus terus bisa berkelanjutan. Sehingga di sini juga mengingatkan kita lagi bahwa menjadi manusia itu dalam upaya pembangunan manusianya atau dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, itu kita tidak boleh kemudian cepat puas gitu ya dari apa yang sudah kita capai, tapi kita juga harus selalu berusaha lagi untuk meningkatkan kapasitas atau kapabilitas kita. Nah, yang pilar terakhir yaitu empowerment. Jadi ketika kita sudah memiliki ketiga pilar tadi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita juga berupaya untuk melakukan pemberdayaan begitu. Pemberdayaan utamanya di lingkungan sekitar kita atau di masyarakat.
Nah, sosok yang mampu untuk melakukan pemberdayaan dalam tanda petik tentu diri sendirinya tersebut sudah memiliki tingkat keberdayaan. Nah, sehingga ketika sosok tersebut sudah memiliki atau individu itu sudah memiliki tingkat keberdayaan yang bisa dilakukan aktivitas selanjutnya atau pilar yang bisa dicapai begitu ya dari Human Development Theory ini adalah bagaimana kita bisa memberdayakan satu kelompok atau satu komunitas. Nah, sehingga pembangunan nanti menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan juga menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah bisa melewati sudah bisa melakukan keempat pilar tadi atau 4 pilar tadi sudah kita miliki, kita juga akan semakin dimudahkan untuk bisa menentukan tujuan pembangunan selanjutnya, ini lebih tepatnya ya, dan juga kita bisa menganalisis pilihan-pilihan dalam mewujudkan tujuan tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan Human Development Theory yang tidak kalah penting juga gitu ya, ternyata di teori ini itu juga kembali mengingatkan kita bahwa pembangunan itu seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak hanya dari dampak pembangunan itu sendiri, tapi bagaimana kita juga melihat dari apa yang individu itu peroleh dan juga bisa maknai. Nah, sehingga di sini peningkatan taraf hidup manusia itu tidak kemudian hanya sekedar peningkatan pendapatan, tapi juga pemerolehan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, kemudian pemenuhan pendidikan, kemudian kepemilikan atas otonomi individu itu juga menjadi penting untuk diperhatikan atau menjadi tolak ukur dalam pembangunan manusia. Nah, kemudian pembangunan itu harus menciptakan kondisi rasa aman dan nyaman sehingga manusia itu nanti mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Nah, ini ketika teman-teman coba merenungkan juga gitu ya, atau kita merefleksi diri ketika teman-temannya merasa aman juga nyaman, itu tentu juga ada upaya-upaya yang dilakukan teman-teman atau teman-teman tentu akan memiliki kemampuan atau kreativitas atau pola berpikir yang lebih bisa berkembang gitu atau bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sehingga dari konsep ini pembangunan itu nanti tidak kemudian hanya materi yang dihasilkan dan dibagi, tapi juga manusia itu sendiri sebagai agen pembangunan. Nah, sehingga pembangunan nanti bisa dimaknai dari dua sisi, manusia yang membangun atau membangun manusianya itu. Nah, ini secara detail lagi terkait dengan penjelasan 4 pilar tadi ya. Karena 4 pilar ini adalah yang menjadi tujuan akhir dari Human Development Theory itu tadi atau konsep itu fokusnya pada keempat pilar ini, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan atau keberlanjutan, dan juga pemberdayaan. Nah, ini kalau produktivitas, penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya. Pemerataan, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Jadi, semua itu berhak mendapatkan layanan yang sama. Kemudian kesinambungan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga masa depan. Sehingga ini mengembalikan bahwa individu itu juga harus memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana sih tantangan ke depan, bagaimana sih kebutuhan masa depan. Dan pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Nah, sehingga tadi ketika human investment theory itu untuk melihat tingkat kualitas SDM-nya dari rate of return,
kalau Human Development Theory ini dari Indeks Pembangunan Manusia. Jadi ini merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di satu daerah, kemudian bagaimana kualitas hidup dari manusia itu di satu daerah, serta untuk mengukur level pembangunan manusia itu baik di suatu wilayah maupun di suatu negara. Nah, sehingga dari IPM ini kita bisa melihat ketercapaian atau upaya peningkatan kualitas SDM itu sudah sejauh mana, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diupayakan atau di-push gitu ya, atau ditekan lagi itu aspek yang mana. Nah, ini mungkin sekedar ini ya. Sehingga ketika kita melihat indeks pembangunan manusia itu, yang pertama tujuannya membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan pilihan. Yang kedua, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana dan membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan jumlah indeks dasar. Dan yang terakhir, menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Nah, ini sekilas saja. Ini indikator atau angka-angka IPM secara PBB gitu ya, dikembangkan oleh PBB, itu menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia itu dalam skala 0 sampai 100. Dikatakan tinggi ketika IPM-nya itu lebih dari 80, dikatakan menengah ke atas ketika IPM-nya itu di antara angka 66 sampai 79,9, dikatakan menengah ke bawah ketika IPM-nya itu di angka 50 sampai 65,9, dan dikatakan rendah ketika IPM-nya itu masih kurang dari 50. Nah, kemudian teori yang selanjutnya yaitu People-Centered Development Theory. Ini merupakan teori pembangunan berwawasan kependudukan yang merupakan satu konsep yang dicetuskan oleh International Conference on Population and Development. Jadi dari konferensi ini itu munculnya konsep pembangunan berwawasan kependudukan ini adalah dari berbagai sudut pandang juga ini. Bagaimana sih kita itu seharusnya bisa memberikan akses yang terbuka bagi keluarga. Kemudian bagaimana sih kita itu mampu menciptakan kesetaraan gender. Baik itu, selain itu pemberdayaan perempuan dan juga akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Kemudian bagaimana sih bisa menanggulangi dampak individu, sosial, dan ekonomi dari migrasi. Kemudian bagaimana nanti kita juga bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini konsep dari pembangunan atau tujuan dari pembangunan berwawasan kependudukan. Nah, kemudian konsep pembangunan berwawasan kependudukan ini juga memiliki dua kebijakan yang senantiasa atau yang mendasari dari pengembangan teori ini. Yang pertama, Population Responsive Policy, jadi kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu kepada dinamika atau tren yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, Population Influencing Policy, yaitu kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk yang diinginkan. Jadi kebijakan yang pertama ini dari dinamika yang ada, tapi kalau kebijakan yang kedua ini bagaimana kita bisa membangun dinamika tersebut. Nah, contoh konsep dari Population Influencing Policy, misalkan ini ya, bagaimana sih kita itu melihat jumlah penduduk yang tinggi atau kualitas penduduk yang rendah dan juga persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga kondisi tersebut nanti kita meminta atau kita mengupayakan respon dari pemerintah. Nah, respon tadi itu tujuannya untuk bisa membangun satu grand design pembangunan kependudukan gitu ya, yang bertujuan untuk mengendalikan kuantitas, meningkatkan kualitas, dan juga mengarahkan satu mobilitas tertentu. Nah, ini kalau kita mengarahkan pada dinamika atau struktur penduduk yang diinginkan. Nah, kemudian ada 4 konsep dari pembangunan berwawasan kependudukan tadi. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Ini
kenapa selalu juga dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia saat ini, karena itu tadi harapannya ke depan kita juga bisa melihat apa yang menjadi peluang kita, yang menjadi tantangan kita, yang menjadi kebutuhan kita, sehingga upaya-upaya pembangunan yang dilakukan itu tidak hanya berhenti di satu tahun tertentu atau periode tertentu, tapi juga harapannya bisa berlanjut atau bisa terus diupayakan hingga tahun-tahun mendatang. Kemudian pembangunan sumber daya manusia. Kembali lagi, karena manusia itu sebagai agen pembangunan, ini sangat juga berkaitan dengan konsep pembangunan sumber daya manusia itu. Selain itu juga berkaitan dengan pembangunan manusia dan pembangunan berwawasan kependudukan tadi. Nah, konsep pembangunan berwawasan kependudukan itu yang tadi di awal sudah disampaikan ya, jadi bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dilihat dari dinamika yang ada di masyarakat ataupun bagaimana kita bisa menciptakan dinamika tersebut. Nah, ketika masing-masing teori tadi memiliki alat ukur untuk melihat ketercapaian dari peningkatan kualitas atau untuk bisa melihat kualitas sumber daya manusianya, PPK ini juga memiliki dimensi gitu ya, dimensi untuk melihat ketercapaian atau seberapa jauh sih upaya dalam meningkatkan kualitas SDM itu. Yang pertama dari angka partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat itu terus bisa terlibat begitu ya, terlibat dalam upaya-upaya pembangunan. Kemudian yang kedua keberlanjutan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari teori ini bisa dimaknai aktivitas atau program yang bisa dilakukan hingga masa-masa yang akan mendatang. Kemudian integrasi, ini kaitannya dengan bagaimana upaya kita untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan upaya peningkatan kualitas SDM. Yang keempat, pemihaan terhadap rakyat miskin. Nah, ini terkait pemerataan ya, karena masyarakat Indonesia utamanya ya, kita juga masih menjadi isu masalah sosial itu kemiskinan itu sendiri. Nah, sehingga tidak kemudian hanya memikirkan kelompok-kelompok tertentu pembangunan itu, tapi juga fokus pada rakyat-rakyat yang tidak memiliki atau kurang bisa mendapatkan pilihan-pilihan hidupnya. Dan yang terakhir, dimensi kesetaraan. Ini kembali lagi tadi diingatkan bahwa manusia itu atau kita sebagai masyarakat itu memiliki keberagaman gitu ya, sehingga dalam proses atau upaya pembangunan manusia itu juga harus mengingat kita harus adil dengan di setiap kelompok masyarakat tanpa memandang agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teori yang terakhir ini adalah teori Sustainable Development Theory. Ini merupakan konsep yang menggabungkan dulu kalau tidak salah itu yang mendasari adalah Economic Development Goals, kemudian Population Development Goals, dan juga Environmental Development Goals, yang kemudian muncullah konsep Sustainable Development Goals ini, Development Theory ini, sehingga ini merupakan perpaduan bagaimana tidak hanya melihat dari aspek ekonominya, tidak hanya melihat dari aspek kependudukannya, tapi juga kita melihat lagi dari aspek lingkungannya, bagaimana sih antara ketiga aspek itu atau ketiga hal tersebut itu bisa saling bersinergi dan bisa mendukung satu sama lain sehingga upaya pembangunan manusia bisa diwujudkan. Nah, sehingga konsep dari pembangunan berkelanjutan ini bagaimana nanti bisa memenuhi kebutuhan saat ini dan juga bisa memikirkan kebutuhan hari esok. Nah, beberapa sasaran dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini sebenarnya bisa dilihat dari ke-17
aspek ini ya. Yang pertama, bagaimana mengurangi kemiskinan, negara tanpa ada kelaparan, kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, dan sanitasi, sampai pada bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi atau kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang menjadi tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga ketika kita kaitkan dengan upaya atau kebijakan di pemerintah Indonesia itu, kita fokus pada 8 butir tujuan yang kemudian kita sering mengistilahkan itu sebagai tujuan pembangunan nasional. Nah, yang pertama menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, kemudian yang kedua pencapaian pendidikan bagi semua, dan yang ketiga mendukung kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, dan yang keempat menurunkan jumlah kematian anak. Selanjutnya itu bagaimana meningkatkan kesadaran para ibu. Kemudian yang masih menjadi permasalahan lagi adalah penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Kemudian dikaitkan dengan lingkungan, bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengembangkan langkah kemitraan global dalam upaya pembangunan itu. Nah, sehingga lebih dikerucutkan lagi untuk tujuannya di Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga dari beberapa teori-teori yang tadi sudah dipahami atau sudah kita diskusikan bersama, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa sih nanti yang kemudian kita bisa lakukan sebagai upaya dalam pembangunan manusia. Nah, ini satu video yang bisa menjawab. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan, Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia. Ini ya tadi kita diingatkan lagi gitu, siapa sih nanti yang akan menjadi agen-agen dalam pembangunan, ya kita semua gitu ya, tanpa melihat apa pekerjaan kita, tanpa melihat latar belakang kita dan lain sebagainya, sehingga kita semua memiliki peran yang sama dalam pembangunan itu sendiri, utamanya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang tadi disampaikan atau kita sudah bahas di awal ya, karena masih banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, sehingga yang bisa terus kita lakukan adalah upaya-upaya tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing yang menjadi modal kita nanti untuk bisa membantu menyadarkan masyarakat gitu ya, atau tadi mencapai kesadaran kritis masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu yang bisa kita simpulkan terkait dengan
materi pembangunan manusia. Nah, ini saya ada satu video lagi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan review dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal sampai akhir. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan fokus membangun sumber daya manusia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produk Joko Widodo mengatakan pemerintah akan fokus membangun sumber daya manusia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. 5 instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk APBN 2020, di mana menekankan pada perbaikan kualitas SDM. Terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Satu target dalam pemerintahan kedua Joko Widodo dan juga Maruf Amin adalah berfokus terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Kita untuk dengan meningkatkan kualitas Indonesia. Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata Indonesia? Negeri indah dengan alam beserta isi di dalamnya, dengan keindahan yang ada, perlu bagi kita untuk menjaganya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Pembangunan Indonesia pada era pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, memiliki visi pembangunan yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi misi tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Fokus utama pembangunan saat ini adalah pencapaian infrastruktur, pelayanan publik, kualitas SDM, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia.
Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia. Dalam hal sumber daya manusia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar secara kuantitas, tetapi tidak secara kualitas. Menurut Human Development Index, pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 189 negara di dunia, serta peringkat kelima di Asia Tenggara dalam hal pembangunan manusia. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03% dibanding capaian tahun sebelumnya. Komposisi IPM terdiri dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Yang pertama adalah pendidikan. Untuk bidang pendidikan, dalam Indeks Pembangunan Manusianya dibentuk oleh 2 indikator, yaitu harapan lama sekolah atau HLS, penduduk usia 7 tahun, dan rata-rata lama sekolah atau RLS, penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pada tahun 2020, bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Umur harapan hidup saat lahir atau UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, UHH telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24% per tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Indonesia adalah 69,81 tahun. Dan pada tahun 2020 mencapai 71,47 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Indonesia tahun 2010 mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, UHH Indonesia tumbuh 0,18%, melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2017 sampai 2019 yang masing-masing mencapai 0,23%, 0,20%, dan 0,20%. Yang ketiga adalah pengeluaran. Dalam bidang pengeluaran, indeks ini diukur dalam PNB per kapita dalam standar hidup yang layak. Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk sebagai dampak dari membaiknya ekonomi. Di Indonesia, standar hidup yang layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita atau atas dasar harga konstan tahun 2012 yang disesuaikan. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai 11,01 juta per tahun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,53%. Strategi kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional merujuk pada kelemahan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang telah dibahas sebelumnya, mengingatkan bahwa pengembangan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional di Indonesia. Indonesia, sebagaimana negara lain, tidak akan bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, globalisasi ini menyebabkan kehidupan manusia lebih dinamis dan penuh tantangan, cepat berubah dan bahkan penuh ketidakpastian. Untuk itu, diperlukan manusia yang punya kualitas yang dapat bersaing dengan keadaan global. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun harus hadir dalam menyusun strategi dan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Diharapkan
Proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Berdasarkan penuturan Hasibuan pada tahun 2007, terdapat dua jenis pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia secara formal dan secara informal. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia secara formal, yaitu sumber daya manusia yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia secara formal, yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Banyak cara yang dapat dilakukan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, jenis pengembangan ini memerlukan motivasi intrinsik yang kuat dan kemampuan mengakses sumber-sumber informasi sebagai sumber belajar. Karena pendidikan suatu negara menjadi gambaran bagaimana kualitas dan strategis peranan pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini telah diakui sejak dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, marilah kita membantu dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan suatu negara menjadi gambaran bagaimana kualitas SDM dalam tatanan masyarakat negara tersebut. Pendidikan akan menjadi tolak ukur mutu SDM dimanapun mereka berada. Jika kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan baik, maka SDM pun akan berkualitas. Hal ini karena pendidikan menjadi sebuah investasi dalam pembangunan nasional. Dalam bidang kesehatan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Untuk itu, mari kita tingkatkan kesehatan. Karena kesehatan merupakan sebuah investasi dalam pembangunan nasional. Dalam bidang produktivitas tenaga kerja profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar merupakan sebuah keunggulan bagi suatu bangsa dalam menghadapi persaingan. Untuk itu, marilah kita tingkatkan produktivitas tenaga kerja demi menopang roda pembangunan yang diharapkan dapat menciptakan generasi inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Karena produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah investasi dalam pembangunan nasional. Melalui berbagai sumber daya manusia yang ada di Indonesia saat ini sedang ancaman persaingan global yang semakin ketat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pembangunan nasional. Tergantung pada kualitas manusia. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus dibarengi dengan kerjasama rakyat Indonesia. Selaras dengan slogan maka dari itu, kita harus mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan Upaya nasional tersebut tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus dibarengi dengan kerjasama rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita harus mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meraih tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan sepenuhnya berhasil apabila masyarakatnya tidak Indonesia dalam tercinta. Nah, itu tadi video terakhir sekaligus merangkum apa yang sudah sedikit tadi saya sampaikan terkait pembangunan nasional, apa yang melatar belakangi, kemudian konsep atau teori-teori yang sudah melandasi pembangunan manusia itu sendiri, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya untuk bisa mendukung upaya-upaya pembangunan manusia. Nah, semoga apa yang sedikit tadi saya sampaikan dan juga nanti banyak yang akan saudara sekalian dapatkan di luar apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari dan juga bisa menambah pemahaman saudara terkait pembangunan manusia. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.